Merebaknya pandemi COVID-19 di dunia membawa dampak pada sistem kesehatan perempuan, salah satunya kehamilan. United Nations Population Fund atau UNFPA mengungkapkan dampak COVID-19 dalam skala besar terhadap perempuan. Kondisi ini disebabkan fasilitas kesehatan yang kelebihan beban, penutupan fasilitas kesehatan hingga kekhawatiran akan tertularnya virus corona yang tengah mewabah. Berdasarkan data UNFPA 2020, secara global sebanyak 47 juta perempuan tidak dapat mengakses kontrasepsi modern dan 7 juta diantaranya akan mengalami kehamilan tidak diinginkan jika karantina wilayah berlangsung hingga 6 bulan ke depan. Di Indonesia sendiri, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengungkapkan ada penurunan peserta program keluarga aktif pada April 2020. BKKBN memprediksi ada lebih dari sekitar 400.000 kehamilan yang tak direncanakan di saat pandemi. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Goa, rata-rata kehamilan pada periode Maret, April, dan Mei tahun 2020 adalah sebesar 4.418 atau naik 13,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan angka kehamilan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Angka kehamilan periode Januari hingga Mei tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tim Liputan Metro TV. Ini menarik dan juga sangat mengkhawatirkan adanya baby boom ini pemirsa, dikarenakan selain ledakan penduduk juga tentu saja penambahan kebutuhan akan lapangan kerja dan masalah sosial lainnya. Saya akan berbincang terkait dengan hal ini dengan Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala BKKBN. Dr. Hasto, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rudi. Kemudian di luar studio ada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mas Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rudi. Saya akan ke Dr. Hasto terlebih dahulu. Ini sampai dengan Mei ini, data BKKBN mengatakan ada kehamilan yang tidak direncanakan hingga 400.000 kehamilan. Sementara data UNICEF mengatakan di Indonesia diperkirakan ada 4 juta bayi yang diperkirakan akan lahir di tengah-tengah bayang-bayang pandemi ini, Dr. Hasto. Apa faktor penyebabnya dan bagaimana BKKBN melihat prediksi ini? Iya, jadi kalau kita lihat kan penyebabnya ada dua macam. Yang pertama dari aseptor sendiri untuk dia menjangkau ke tempat layanan, mereka merasa ada khawatir, kemudian dia juga takut ke klinik, takut ke rumah sakit. Khawatir COVID-19. Iya, khawatir COVID-19. Kemudian dari sisi layanannya, praktek-praktek bidan juga ada 10% yang mereka tidak buka itu. Sedangkan kontrasepsi ini betul-betul kita bertumpu pada bidan. Ya, hampir 70% aseptor kami ini dilayani oleh bidan. Gitu. Makanya aseptor adalah ini untuk masyarakat yang awam adalah mereka yang menerima layanan kontrasepsi ini. Betul. Jadi aseptor adalah mereka klien yang menerima, yang memakai kontrasepsi. Kita katakan sebagai aseptor. Begitu. Nah, di masa pandemi ini kan mereka banyak yang harusnya dia terus continuing. Kalau suntik ya dia suntik lagi, kemudian yang susuk habis juga dia harus pasang susuk gitu, ganti susuk begitu ya. Tetapi kan banyak yang tidak bisa continue ya, karena tadi ada dua faktor tadi, mereka enggan datang, kemudian mereka juga banyak klinik yang tutup itu. Dan kami senang juga ini ada Pak Gubernur dari Jawa Tengah, karena di Jawa Tengah itu kan Pak Gubernur itu kan aktif untuk menggerakkan itu ya programnya jateng gayeng gitu, nginceng wong meteng gitu kan. Itu kan ya, maksud saya ini apa ya? Jawa Tengah jangan sampai terjadi lonjakan karena Pak Gubernur kan juga perhatian besar terhadap masalah ini. Masalah terbesar apa Pak yang akan kemungkinan dihadapi negara ini apabila kehamilan tidak diinginkan justru malah meningkat tajam? Iya kan Pak Presiden Jokowi kan sudah memerintahkan pada kita untuk menuju 2024 stuntingnya 14% gitu ya. Sehingga ketika kehamilan tidak dikendaki ini meningkat, yang agak dekat yang kita rasakan pasti ada abortus ilegal yang juga meningkat. Ya. Kemudian kita tahu ya, kematian ibu karena perdarahan itu sebagian kontribusinya adalah dari keguguran juga, ya di samping persalinan. Maka yang paling dekat diantaranya adalah bahaya terjadi keguguran, perdarahan, kematian ibu karena perdarahan, karena keguguran. Kemudian yang agak delay sedikit nanti kita bisa mendapatkan bayi yang stunting begitu. Nah, artinya masalahnya kompleks ya, sosial, betul, kesehatan. Iya, betul, iya. Maka kan BKKBN sejak Maret
pertengahan kami sudah bergegas untuk ayo kita harus mensikapi ini. Oke, saya akan ke Mas Ganjar sekarang. Mas Ganjar, terkait dengan tadi kita melihat paket pengantar bahwa data di Jawa Tengah jika dibandingkan dengan periode Januari sampai Mei tahun lalu ada peningkatan di sana, dan Jawa Tengah juga tidak sendiri karena Jawa Barat, Jawa Timur dan hampir seluruh wilayah Indonesia juga mengalami hal yang sama begitu. Tapi dari pandangan Mas Ganjar, apa evaluasi yang bisa Anda dapatkan dari Jawa Tengah, Mas Ganjar? Ya, ada beberapa yang mesti saya sampaikan dulu. Kalau hari ini ada yang banyak mau melahirkan tapi sulit begitu karena kondisinya lagi COVID begitu. Barangkali betul Pak Hasto sampaikan tepat ya, karena memang kita mencegah yang seperti itu. Karena ibu hamil ini kan bagian orang rentan ya. Tapi kalau data percepatan memang candaan, Mas Rory, candaannya gini. Di mana sekarang COVID di Jawa Tengah? Iya, kita karantina karena mereka positif. Positif apa ini? Positif hamil. Nah, ini yang kemarin jadi candaan-candaan. Tapi betul, kalau saya katakan apakah program kita berjalan lancar, kalau saya katakan kendala, ada kendala di situ. Dan betul disampaikan oleh Pak Hasto tadi, kami ini punya program Jateng Gayeng Nginceng mau meteng itu perhatian sama ibu hamil di jalan. Saya kemarin ngecek ke beberapa tempat, setiap saya jalan, di samping saya melihat siapa yang positif kena COVID, kondisinya seperti apa, siapa yang komorbid, terus kemudian bagaimana pendataannya dan handlingnya, biasanya saya tambahi 2 pertanyaan. Berapa ibu hamil, berapa balitanya, itu jadi 1 pertanyaan. Terus bagaimana vaksinasinya? Jadi kenapa ini saya tanyakan, saya khawatir betul kalau ini nanti loose, maka ini akan terjadi lonjakan. Jadi mungkin Jawa Tengah tidak terlalu sempurna, atau tidak terlalu bisa pinter mengantisipasi, karena nanti kalau datanya enggak itu, jadi kalau kita lihat, sebentar ini di depan saya sih data ini. Sejak bulan Februari, April sampai dengan Mei, Mas Rory. Jadi ya Februari itu ada 271.126. Ini langsung sudah turun nih, 266 ya, yang HP terus 263, ini 260. Ya, mungkin udah lahir. Tapi kalau kita ngukur hari ini berapa yang hamil, ini belum lapor sama saya. Kalau kaitannya dengan COVID berapa yang tambah hamil kan hitungannya ya COVID kita itu kan bulan Februari ya. Nah, mohon maaf belum bisa menampilkan datanya berapa kan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, tapi ini menarik dikarenakan tidak hanya masalah dikarenakan suami istri tinggal lebih lama di dalam rumah karena work from home dan juga PSBB sehingga tentu saja hubungan suami istri menjadi lebih sering begitu. Tapi juga fasilitas untuk mendapatkan layanan kontrasepsi atau layanan pengontrol kehamilan juga menjadi terbatas dikarenakan ada ketakutan dan klinik pun fasilitas kesehatan juga fokus pasti ke COVID-19 jika dibandingkan dengan hal-hal yang lain, Pak. Tapi koordinasi antara BKKBN dengan pemerintah daerah agar sosialisasi bagaimanapun tetap harus berjalan, seperti apa, Pak? Ya, kami melakukan beberapa terobosan dan perubahan ya. Jadi yang pertama, PKB atau penyuluh keluarga berencana itu kan biasanya dia itu hanya menyuluh. Nah sekarang kita kasih tugas mereka juga ikut mendistribusi alat kontrasepsi. Karena mereka kan ada di sampai desa-desa. Dan mereka itu di bawah koordinasi kepala dinas yang ada di bawah bupati. Itu. Kemudian mereka membagi pil, membagi kondom, membantu bidan mengantar suntikannya begitu ke kita distribusi. Kemudian yang kedua saya juga membuat surat kepada gubernur dan bupati, wali kota supaya masa pandemi ini digratiskan lah. Ya, digratiskan. Jadi karena apa? Obat dan alat ini sudah kita berikan dari pemerintah, dari kami BKKBN gratis gitu. Sehingga harapan saya kalau ini pil, suntik, ini susuk kemudian sudah kita berikan ke Vaskes atau fasilitas kesehatan, maka saya mohonlah di masa pandemi ini nggak usah dikasih retribusi dulu. Karena saya juga ngerti biasanya itu perda ya, peraturan daerah yang ditetapkan kemudian ada retribusinya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya semua layanan layanan dikasih retribusi, tidak pandang bulu. Tidak
sebetulnya restribusi ditetapkan oleh DPR dan Bupati, kemudian dilaksanakan untuk semua jenis layanan. Lah, saya mohon betul Pak Bupati, Wali Kota untuk bisa diperkecualikan lah untuk ini. Karena sekali lagi ledakan terkait dengan jumlah kehamilan yang tidak direncanakan ini secara sosial maupun kesehatan juga akan berbahaya bagi masyarakat. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Ganjar upaya Jawa Tengah, Mas, untuk memberikan layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan tetap berjalan. Di tengah tentu saja fokus dari layanan kesehatan saat ini adalah bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana strateginya? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke Pak Gubernur sekarang, Mas Ganjar. Seperti apa upaya Jawa Tengah memastikan layanan di fasilitas kesehatan untuk layanan kontrasepsi bisa berjalan maksimal? Di tengah kita tahu pasti saat ini fasilitas kesehatan fokusnya adalah ke pandemi terlebih dahulu. Kalau dari Jawa Tengah sebenarnya konsentrasi masih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto ya. Ujung tombak ya, sosialisasinya berjalan. Tapi ya puskesmas tetap kita jadikan sebagai layanan yang terdepan karena itu kan akses untuk orang bisa datang dengan gampang. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang kita teriak-teriak. Ayo Bapak Ibu, yang kawin, kira-kira gitu ya. Silakan, tapi jangan hamil ya gitu, itu juga ada. Jadi kadang-kadang kita butuh karena kita ada kesempatan lagi kan. Umpama dari PKK, dari Posyandu, dari Bidan itu untuk melakukan edukasi itu. Maka waktu pernah terjadi salah satu teman di Kota Semarang, ketika teriak-teriakan seperti itu, ada yang mengatakan, loh pemerintah kok sosialnya seperti itu? Ya. Saya berikan dukungan. Dan dengan cara, itu nggak pantas, nggak ada sekarang pantas saja soal komunikasi yang lebih itu sekarang lebih penting daripada kita pakai formal-formalan dalam situasi seperti ini. Jadi kita viralkan, akhirnya semua orang teringat. Juga dengan teman-teman dari TNI Polri ya, kita mintakan bantuan kepada mereka. Cara-cara kita bagaimana mendorong bahwa kejadian terus ada peningkatan kehamilan dan sebagainya itu sudah kita prediksi karena lebih banyak ada di rumah begitu. Baik, sebelum saya ke Pak Hasto, message yang disampaikan Mas ketika melakukan sosialisasi itu dan pasti juga menemui tentangan atau menemui warga yang bersuara negatif, message-nya seperti apa? Dan itu biasanya menyampaikan dia tetap nggak mau KB, alasan apapun, banyak anak, banyak rezeki, itu yang klasik ini. Saya agak bertanya-tanya kepada mereka, jadi mengerti cerita itu. Yang kedua tadi itu, ketika kemudian mereka, oke, saya mau tapi aksesnya kemana? Nah yang ini sebenarnya ada kemauan, maka ini pendampingan dari bidan itu penting. Hanya karena tidak semua paham betul dengan protokol kesehatan, maka yang kita bentengi adalah mereka yang akan memberikan layanan itu. Maka kemarin tidak hanya sekedar COVID, tapi yang berada di layanan kesehatan paling depan ini, di primer ini, kita kasih bantuan APD agar mereka aman. Jadi tidak hanya bisa soal bagaimana yang COVID, tapi kan sudah OTG ini ya, yang datang tidak tahu. Ini ada ibu mau KB, ada kemudian dia keseleo, ada hanya sekedar dia ingin memeriksakan rutin. Kita tidak pernah tahu, termasuk dokter gigi. Itu yang punya potensi, maka kita backup dengan APD. Ini menarik Pak Dr. Hasto terkait dengan bagaimana agar layanan kontrasepsi bisa tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Seperti apa upaya BKKBN agar kedua ini bisa berjalan? Iya, prinsip BKKBN kan kita memberikan layanan prima tetapi harus aman dan selamat. Itu yang harus kita pegang teguh, aman dan selamat dari COVID. Maka yang kita lakukan sejak awal, kita di pertengahan Maret itu kita sudah kerjasama dengan bidan, kemudian kita bagi alat APD itu kepada bidan. Jadi IB yang di pusat dan daerah kita kerjasama, yang kita lakukan adalah membagi alat pelindung diri dulu. Dan sampai sekarang pun kemudian kita juga kerjasama dengan BNPB, kemarin kita dikasih, terima kasih kepada BNPB ini, ngasih ke BKBN, kemudian untuk hari Senin nanti kita ada pelayanan 1 juta aseptor itu kita pakai itu. Hari Senin pelayanan 1 juta aseptor akan seperti apa programnya? Ya, jadi begini, kita hari Senin tanggal 29 itu kebetulan kan Hari Keluarga Nasional atau yang kita kenal dengan Harganas. Sehingga
BKKBN dengan Harganas ini kita hadir di tengah keluarga, kita hadir di tengah rakyat. Oleh karena itu kita memberikan layanan 1 juta aseptor secara serentak gratis di 1 hari tanggal 29 itu. Pertanyaannya orang nggak boleh berkumpul banyak, orang nggak boleh tumplek-blek dalam satu tempat bersamaan. Bagaimana mengorganisasinya nanti? Ya betul. Dan ini yang saya sarankan, jangan sampai nanti kemudian tumplek-blek ya dari dalam satu tempat. Makanya kemudian kita bagi ke seluruh wilayah di Indonesia. Kita tahu di Indonesia kan hampir punya 70.500 desa. Kalau satu desa itu 12 saja sampai 15 aseptor sudah 1 juta. Dan itu bisa menutupi drop out yang di bulan-bulan sebelumnya. Ini cara kami, sehingga kami melakukan pelayanan sedikit-sedikit tetapi di titik yang banyak. Dan ini gratis, layanan untuk Senin masyarakat untuk ke klinik kesehatan mendapatkan layanan kontrasepsi itu, Pak. Dan saya berharap gratisnya tidak hanya besok Senin, karena saya sudah bersurat kepada Pak Bupati, Wali Kota untuk kita gratiskan lah gitu, ke paskes pemerintah terutama. Karena kalau ledakan jumlah penduduk, Bupati dan Wali Kota juga yang repot. Betul, betul sekali. Saya akan terakhir ke Mas Ganjar, apa yang ingin Anda sampaikan Mas kepada warga Jawa Tengah, karena semua effort dari BKKBN, dari Mas Ganjar dan juga jajarannya juga tidak akan bisa efektif, tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat dan juga kesadaran masyarakat untuk mengontrol kelahiran yang tidak direncanakan. Iya, kelahiran mesti direncanakan. Karena mereka nanti harus memikirkan banyak hal tentang masa depan si anak kan. Ini penting sekali. Dan pada kondisi seperti ini, kami dari pemerintah itu effortnya harus ditambah. Memang kami harus secara proaktif dengan mencari cara baru, inovasi, kreasi untuk bisa masuk. Untuk Jawa Tengah itu bukan cerita bayar nggak bayar lagi. Kita tuh malah ngasih duit, kita kasih insentif kepada mereka para akseptor. Iya, kasih insentif. Kadang-kadang juga ada yang di antara kita itu karena kita bersemangat nambahin apakah sembako, kadang dikasih souvenir, macam-macam yang ada sehingga mereka itu happy. Maka cara-cara seperti ini akan bisa merangsang mereka untuk mau melakukan itu. Memang tantangan kami dengan BKKBN, kami terima kasih Hasto, teman-teman BKKBN Jateng kerjasamanya bagus begitu ya. Kami juga punya beban tadi disampaikan, kalau ini gagal, performa kita juga akan buruk. Kalau perencanaannya buruk, kita juga sudah tahu resiko yang akan kita hadapi juga buruk begitu ya. Maka effort ini menjadi ujian buat kami. Maka Pak Hasto 1 juta akan kita dukung. Kalau tadi asumsi 1 desa 12 itu nggak akan sulit. Saya kira 1 desa 50 nggak akan sulit. Dan kita bisa menggunakan cara yang lebih enjoy, lebih safe dengan menggunakan protokol yang cukup ketat dengan cara antrinya, dengan meletakkan lokasi yang berjauhan, atau kita lebih mendekat dengan layanan-layanan yang kita miliki, mendekat kepada mereka. Yuk, besok di sini, lusa di sini, dan seterusnya. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terakhir saya akan ke Dr. Hasto. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat juga berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional Senin besok dan juga program untuk 1 juta orang aseptor untuk menerima secara gratis layanan kontrasepsi? Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mendukung gerakan 1 juta aseptor yang akan kita laksanakan hari Senin. Tapi kepada seluruh keluarga yang ada di Indonesia, yang ingin saya pesankan bahwa Hari Keluarga Nasional marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperhatikan kepada keluarga. Saya berharap konsep suami siaga itu juga diterapkan di sini, sehingga kan banyak suami-suami dalam keluarga ini yang belum memberikan dukungan kepada masalah kontrasepsi ini. Mas Rudi tahu bahwa hanya 2% suami yang melakukan kontrasepsi. Wow. Ya, artinya yang 98% harus sadar ya Pak? Iya, perempuan. Ya, makanya ayolah di Hari Keluarga ini kita dorong juga suami untuk punya kesadaran terkait dengan hal ini. Ini pesan saya di Hari Keluarga. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran para suami. Karena masalah yang akan dihadapi tidak hanya soal biaya, tapi juga kesehatan. Belum kesehatan ibunya yang kemudian kalau hamil di jarak yang terlalu dekat. Betul. Jarak yang kurang dari 2 tahun adalah ancaman stunting. Sehingga kita serta-merta spacing atau jarak antara kelahiran yang satu dengan yang berikutnya adalah kunci sukses untuk menurunkan stunting. Baik. Ya. Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, Kepala BKKBN, terima kasih. Dan juga Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih atas waktu Anda berdua di Prime Talk malam hari ini. Perbincangan tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di Prime Talk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Rodi Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.